Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Al-Fatih ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ansurihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim ra'um bi ihsanin ila musannif hadal kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin Anwar Rasulullah. Anallahu ta'ala syahu birmafir wa yasakunuhu jannah wa yu'in barakatihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah wa man hadara hadzal majlis al mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amdu wa ya kana nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil musafir. Kita sudah sampai bab sholat musafir. Babu sholatil musafiri utawi iki kubab nerangaken sholate wong kang lelungan, wong kang safar. Innama tuksoru angin pestine din kosor. Innama tuksoru angin pestine kena din kosor apa rubaiyatun salat kang bangsa 4 rakaat muaddatun kang den lakoni kelawan ada. Muaddatun kang den lakoni kelawan ada. Fis safari ing dalam nalikane safar, dalam nalikane lelungan atau wili kang adoh. Kang suwe, kang adoh. Al-mubahi kang den wenangaken apa safar. La faitatul hadori ora salat pote, ora salat kang pot nalikane hador, nalikane mukim. Yang bisa dikosor salat itu adalah salat yang jenisnya 4 rakaat yang dilakukan secara ada ketika safar safar panjang. Yang safar ini diperbolehkan oleh syarak, bukan sholat yang qadha, bukan sholat yang tertinggal ketika dia pada waktu hadur. Hadur itu pada waktu dia masih mukim. Walau kodonan lamono ngodoni sapa wong faitata safari ing salat pote nalikane safar. Fal azharu mongko utawi kol azhar iku kosruhu wenang ngosorine faitatu safar. Fis safari ing dalam nalikane safar dunal hadori ora hadur, ora nalikane mukim. Apabila dia mau mengkodoni sholat tertinggal ketika safar, maka menurut qaul azhar boleh dikosor ketika safar pula, bukan tatkala hadur, nunggu hadur atau nunggu mukim lagi. Waman utawi sapune wong iku safaro musafir, lelungan sapa wong min baldatin saking suwijine kutha. Fa awalu safarihi mongko utawi kawitane safare man iku mujawazatu suriha. Iku mujawazatu suriha oleh ngliwati batese baldah. Fa ing kana mongko lamun ana iku waraahu tetep ing dalem burine baldah
burine sur. Fa ing kana mengko lamun ana iku waraahu tetep ing dalem burine sur apa imaratun pemukiman usturita mongko den syarataken apa mujawazatuha oleh ngliwatine imarah fil asahi dalam kol asah. Kultu ngucap sapa ing Imam Nawawi al asahu tawi kol asah iku la tustaratu ora den syarataken apa mujawazatuha wallahu a'lamu. Fa illam yakun mongko lamun ora ana apa surun batesane baldah ya fa awwalu mujawazatil umrani fa awwaluhu mongko utawi kawitane safar iku mujawazatul umrani oleh ngliwati pira-pira bangunan tegese pira-pira pemukiman. Lal kharabu duduk pira-pira barang reruntuhan wal basatinu lan pira-pira kebun. Nah, batas dikatakan batas terhitung safar itu dari mana? Apabila orang itu berangkat dari baldah itu suatu kota kalau sekarang, maka permulaan safarnya itu terhitung tatkala dia melewati batas kota itu, batas baldah, baru kehitung mulai jarak safarnya. Apabila di belakang daripada sur itu masih ada bangunan-bangunan atau pemukiman, maka disyaratkan pula untuk melewati bangunan tersebut menurut kol asah. Imam Nawawi mengatakan tidak ada pensyaratan menurut kol asah, tidak disyaratkan untuk melewati imarah. Yang penting melewati sur, melewati batas daripada baldah itu. Apabila tidak ada batas daripada baldah, tidak ada tugu selamat datang selamat jalan. Tidak ada tugu selamat datang selamat jalan, biasanya batas-batas itu. Maka awal safarnya itu terhitung tatkala melewati bangunan-bangunan, pemukiman-pemukiman pada baldah itu. Bukan pada reruntuhan-reruntuhan ataupun kebun-kebun. Apabila di setelah bangunan itu ada pojok, misalnya paling mentok bangunan itu ada reruntuhan atau kebun, itu apakah juga terhitung baldah? Zaman dulu kan tidak seperti sekarang maksudnya. Kalau sekarang itu sudah ada tugunya, sudah ada tanda batas. Wal qaryatu kabaldatin. Wal qaryatu tawi qaryah tegese desa iku kabaldatin kaya dene batesane baldah kutha. Definisi lain mengatakan ada tiga istilah di dalam kitab itu. Kalau dalam Bujai Romya Al-Khatib itu ada istilah Misr, terus baldah dan qaryah. Misr itu ditentukan apabila Misr itu suatu wilayah yang di dalamnya terdapat tempat pengadilan, kemudian pasar dan kantor polisi. Kalau sekarang itu apa berarti? Yang ada tempat pengadilan, mahkamah syariah, kemudian idaratus sultah, sama suk pasar. Itu berarti setara dengan kabupaten kota ya. Karena pengadilan itu ada di kabupaten kota. Kalau baldah itu wilayah yang sebagian daripada itu atau salah satunya tidak ada
Berarti kalau sekarang ya kecamatan. Kecamatan. Setelah itu Korea. Kalau Korea itu satu saja daripada itu. Yang ada hanya satu daripada itu. Biasanya memang pasar tok. Nah, biasanya cuma pasar. Pasar itu di setiap desa. Desa itu ada. Nah, jadi ada Misr, ada Baldah, ada Korea. Kalau Misr itu wilayah yang di dalamnya ada mahkamah syariah, kemudian ada kantor polisi, dan juga ada pasar. Kalau atau setara dengan kota kabupaten. Kalau Baldah itu satu di antara ketiga itu tidak ada. Biasanya pengadilannya itu yang tidak ada. Berarti kecamatan. Kalau Korea itu hanya satu yang ada. Pasar retok biasanya. Wa awalu safari sakinil khiyami. Wa awalu safari sakinil khiyami utawi kawitane lelungane wong kang netep nalikane khiyam. Khiyam itu kemah. Dalam perkemahan iku mujawazatul hillati, oleh ngelewati perkampungane kemah. Oleh melewati perkampungane kemah. Khiyam itu dulu ada satu daerah lebih sedikit jumlahnya atau pemukimannya dibandingkan dengan Korea dan Baldah. Paling sedikit ya umumnya ya ke perkemahan itu. Safarnya terhitung dari mana? Melewati batas terakhir yang paling ujung daripada perkemahan itu. Mujawazatul hillah. Baru kemudian terhitung jarak awal safarnya. Wa idza raja'a, lan ing dalem nalikane bali sapa wong, intaha mongko tutuk apa safaruhu safare wong bibuluhi kelawan tumekane man ma ing panggonan syurita kang den syarataken apa mujawazatuhu oleh ngliwatine ma ibtidaan ing dalam kawitane. Lalu apabila seseorang kembali lagi ke tempat asalnya, maka safarnya terhitung habis. Yaitu ketika dia telah sampai pada posisi pada tempat yang disyaratkan melewatinya. Berarti batas daripada Baldah itu. Misalnya Malang ke Banyuwangi misalnya. Malang ke Banyuwangi untuk terhitung awal safarnya itu terhitung dari batas daripada kota Malang. Kemudian selamat datang Banyuwangi itu adalah batas safar daripada Banyuwangi. Kalau PP berarti ya sama. Walau nawa lan lamono niat sapa wong iqamata arbaati ayyamin ing oleh mukim 4 dina bimaudhiin ing dalam suci panggonan ing qata'a mongko dadi putus apa safaruhu safare wong biwusulihi kelawan tumekane man wala yusabulan ora den itung minha saking arbaatu ayyam apa yauma dukhulihi wa khurujihi, apa yauma dukhulihi rong dinane rupane manjinge man wa khurujihi lan metune man ala sahihi miturut qaul sahih. Apabila musafir itu meniatkan diri untuk bermukim selama 4 hari di suatu tempat, sejak awal sudah meniatkan diri untuk bermukim selama 4 hari di suatu tempat, maka safarnya menjadi terputus sebab usulnya dia pada tempat tersebut. Dan penghitungannya itu hari masuk dan hari keluarnya itu tidak terhitung.
Tidak dihitung. Berarti 5 hari. Malang Banyuwangi 5 hari. Hari pertama dan hari kelima itu tidak terhitung safar. Berarti sisa 3. Kalau sisa 3 itu tidak dianggap safar, sehingga nanti tidak ada rukhsah qashar. Tidak ada rukhsah qashar pada safar yang itu jarak tempo atau durasinya hanya 3 hari. Menurut qaul ini. Karena nanti ada batas-batas nanti. Ada yang safar itu 4 hari, ada yang 18 hari, ada yang tidak terbatas. Walau aqama lan lamono mukim sapa wong bibaladin ing dalam suci daerah biniyati an yarhala kelawan niyati ento budalan sapa wong idza hasalat ing dalam nalikane hasil apa hajatun suci hajat yatawaqqa'uha kang kedadian sapa wong ing hajate kula waktin ing dalam saben-saben wektune kasara mongko kena ngosori sapa wong sama niata asyara ing dalam 18 dina apane yauman dinane wakila lan diucapaken apa arba'atan 4 hari wa fi qaulin lan ing dalam suci qaul abadan selawase. Apabila seseorang bermukim pada suatu daerah dengan niat dia nanti mau berjalan kembali ketika hajatnya itu sudah kesampaian sewaktu-waktu, maka dia diperbolehkan untuk mengqashar selama 18 hari. Menurut qil yang lain 4 hari, menurut yang lain selamanya, tidak terbatas. Maksudnya iki sejak awal misalnya misalnya dari mana ya? Banyuwangi ke Malang. Dari Banyuwangi ke Malang itu niat untuk ngambil ijazah misalnya. Ambil ijazah Mahat Ali misalnya. Tetapi karena tidak ada kepastian di Malang ijazahnya itu kapan bisa diserahkan. Nah, saya nanti ya memang niat mukim di Malang dan nanti mau beranjak kembali pulang ketika ijazah sudah bisa diambil. Nah, maka dia dianggap safar selama berapa hari, maksimal 18 hari. Karena hajatnya itu tidak tentu, tidak bisa dipastikan secara real kapan. Tapi kalau bisa dipastikan, misalnya dari Banyuwangi ke Malang, niatnya ngambil ijazah, dan pada hari itu juga ada keyakinan bahwa ijazah bisa diambil. Setelah itu kembali pulang, maka terhitung cuma itu saja, 1 hari itu saja. 1 hari itu saja. Setelah itu berarti kalau lebih daripada itu tidak diperkenankan untuk qashar sholat. Karena tidak terhitung safar sudah. Jadi rodok-rodok ruwet di dalam bab safar itu apakah penentuannya kebolehan qashar sholat ya. Kebolehan qashar sholat itu ditentukan karena nafsu safarnya atau karena niat daripada orangnya. Ya ndelok-ndelok kadang ya hukumnya ada yang karena niatnya, ada yang karena nafsu safarnya. Wakilalan dinucapaken apa al-khilafu ila akhirih. Al-khilafu tawi perbedaane iku fi khaifil qitali tetep ing dalem wong kang khawatir krana peperangan. La tajiri duduk pedagang wanahwilan sepadane tajir. Termasuk wanahwihi adalah
Tolib termasuk wanahwihi adalah tolib. Walau alima lan lamono ngerti sapa wong, ngaweruhi sapa wong bako aha ing tetepe hajat. Muddatan ing dalem mangsa tawilatan kang dawa, kang suwe, tegese muddah tawilah adalah arba'ata ayam. Fala qasra mongko ora ana qasar iku maujud alal mazhabi miturut kul mazhab. Nah, apabila dia mengetahui akan tetapnya hajat pada masa muddah tawilah, pada masa lama, yaitu maksudnya 4 hari, selama 4 hari nanti bisa hajatnya itu selesai, bisa terwujud, maka tidak ada qasar menurut qaul mazhab. Faslun utawi iki ku pasal swiji fi syurutil qasri. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat qasar sekarang. Wa tawilu safari utawi dawane safar iku samaniyatun wa arba'una, iku samaniyatun walu wa arba'una ditambah 40 berarti 48. Apane milan mil hasyimiyatan kang bangsa Hasyimi. Jarak tempuh safar untuk bisa dikatakan safar yang memperbolehkan qasar adalah 48 mil Hasyimi. 48 mil Hasyimi setara dengan 16 farsah. 16 farsah itu kalau di total ya 88 kilo itu. 88 kilo. 88,704 kilometer. Dan harus pas. Tidak boleh takriban, tahdidan tapi. Batasannya ini tahdidan harus pas itu. Tidak boleh kurang daripada itu. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi. Wa huwa utawi tawilus safar. Kalau yang awal tadi adalah dengan ukuran jarak, sekarang dengan ukuran waktu. Wa huwa utawi tawilu safar iku marhalatani rong marhalah. Rong marhalah tegese kalau di sarah-sarah itu 2 hari 2 malam. Jarak tempuh untuk mengendarai unta secara normal ya. 2 hari 2 malam itu kalau tunggangannya unta. Tunggangannya mobil motor ya ndak sampai 2 hari. Bisa iril asqali kelawan lumakune pira-pira hewan, pira-pira hayawan kang nggawa beban. Ya kaya tak unta yang bawa beban-beban barang-barang safarnya, sangu-sangunya. Durasi standar hewan yang membawa beban itu berjalan. Itu kurang lebih kalau tempuh marhalatani itu dianggap sebagai safar yang memperbolehkan qasar salat, yaitu 2 hari 2 malam itu. Tapi kalau kita tidak bisa mengukur lewat waktu, lewatnya tetap ukuran jarak. Wal bahru utawi lautan iku kalbari. Kayak dene daratan hukume. Di laut juga begitu. Jarak tempuh safar yang memperbolehkan qasar adalah sama. Falau qata'a mongko lamun mutus sapa wong tegese bisa nempuhi utawa ngliwati sapa wong al amyala ing pira-pira mil fihi ing dalam bahar fi saatin ing dalam waktu sak jam qasara mongko kena ngosori salat sapa wong wallahu a'lam. Apabila ketika di lautan orang mengendarai kapal dan ternyata dia bisa menempuh jarak bermil-mil, jarak lebih daripada yang diperkirakan,
dalam waktu tempuh 1 jam. Sehingga ukurannya tidak pada waktu lagi tapi pada jarak. Maka tetap diperkenankan untuk mengqashar. Dia masih mendapatkan rukhsah. Wa yustaratu lan den syarataken apa qasdu maudhi'in. Syarat yang lain, syarat yang pertama adalah qasdu maudhi'in oleh nejo marang panggonan muayyanen kang den tentuaken awalan ing dalam kawitane. Fala qasra mongko ora ana qasar iku maujud lil haimi keduwe wong kang ora duwe tujuan. Apa haim itu? Ya itu, orang yang tidak punya tujuan. Apa bahasa Indonesianya? Wa intola senajan to suwe apa tarot duduhu oleh bingunge haim. Syarat qashar yang pertama, orangnya itu dia harus menyengaja, harus bermaksud menuju kepada sebuah tempat tertentu. Maka tidak ada qashar bagi orang yang tidak punya maksud tujuan pada tempat tertentu. Sejak awal memang ayo pokoknya jalan-jalan ngono ae. Ndak ada tujuan pasti Bambung istilahnya. Bambung itu apa sih sana? Gabut. Gabut iku. Tidak ada qashar bagi yang tidak punya tujuan. Kayak tidak punya visi misi hidup itu, tidak punya tujuan itu. Wala talibi gharimin lan ora ana qashar keduwe wong kang goleki gharim. Gharim sing kakean utang, dia berarti posisinya sebagai debt collector. Debt collector itu dia tidak boleh qashar salat menurut minhaj. Wa abiken lan wong kang goleki budak sing melayu kabur juga tidak ada qashar. Yarji'u kang bisa bali sapa abik atau horim. Yarji'u kang bisa bali sapa talib mata wajadahu ing dalem nalikane nemu sapa talib ing horim au abik. Wala ya'lamu tetapi orang ngerti sapa talib maudhi'ahu ing endine panggonane nemune horim au abik ngono. Yang sebenarnya memang pencari ini tim SAR ini ya. Pencari ini sebenarnya dia bisa kembali kapanpun ketika dia menemukan targetnya, sasaran utamanya. Akan tetapi dia tidak mengetahui tujuan pastinya. Maka tidak ada qashar. Walau kana lamono ono iku li maksodihi tetap kedue panggonan nejone safar apa tariqani ana rong dalan rupane tawilun safar tawil wa qasirun lan safar qasir. Fasalaka nuli nempuhi sapa wong atawila ing safar tawil to ing dalan tawil li ghardin krana anane tujuan tertentu kasuhulatin kaya dene gampange perjalanan au amnin utawa aman saking dari halangan-halangan qasara mongko boleh mengqashar sapa wong. Wa illa lan lamun ora nempuhi tawil tegese dia memilih yang qasir saja fala mongko ora ana qashar iku maujud fil azhari dalam qala azhar. Apabila di dalam tempat tujuannya itu bisa ditempuh menggunakan 2 jalur. Satu jalur yang panjang, yang kedua jalur yang pendek, jalur tempuh yang pendek. Hanya saja ketika dia menempuh jalur yang panjang itu lebih aman. Misalnya, karena ada tujuan tertentu lebih aman, lebih lancar. Jalan pendek itu khawatir longsor misalnya.
atau banjir, maka boleh mengkosor. Walau tabaan lamun anut sapa al abdu budak awi zaujatu utawa bojo wadon awil jundiyu utawa tentara anut malika amrihi ing wong kang miliki perintahe abet zaujah awil jundi fis safari ing dalem safare wala ya'rifu tetapi orang ngerti sapa kulun minal abdi wa zaujah awil jundi maksadahu ing panggonan sejane Malik fala qasra mongko ora ana qasar iku maujud. Apabila budak, istri atau tentara dia ikut kepada orang yang punya perintah. Lek budak ikut dengan sayyidnya, istri ikut dengan suaminya, terus tentara ikut dengan panglimanya. Pokoknya melu ngono. Dan mereka masing-masing dari mereka tidak mengetahui tempat tujuannya, maka tidak ada qasar bagi mereka. Falau nawau mongko lamun niat sapa kulun minhum sapa abad zaujah jundi masafatal qasri ing jarak qasar ing masafah qasar qasara mongko sing kena ngosori mongko kena ngosori salat sapa al jundiyu tentara dunahuma duduk karone abad wa zaujah. Apabila mereka semua itu berniat untuk qasar karena memang menempuh pada jarak qasar yang boleh mengqasar salat hanya tentara bukan abad dan zaujah. Kenapa demikian? Kok tentara tok sing boleh qasar? Ada yang tahu? Karena untuk tentara itu ruang geraknya sempit. Tentara itu ruang geraknya sempit sehingga harus taat, harus patuh kepada panglimanya secara 100%. Apa yang dikatakan panglima ke A, B, C, C sesuai prosedur itu. Kalau zaujah dan abad itu masih bisa dinego-nego. Sosok ya kadang ya rewel barang. Kalau jundi atau tentara ndak bisa itu. Kohri sifatnya kalau jundi itu kohri, sifat yang tidak bisa dikehendaki sendiri atau paksaan. Kalau zaujah dan abad itu ikhtiari. Walau qasoda di redaksi lain waman. Walau qasadana lamun nejo sapa wong safaron ing safar tawilan kang dawa perjalanan panjang pasaron nuli nulumaku sapa wong sumanawa nuli keri-keri niat sapa wong rujukan ing niat bali ing kota mongko putus safare fa insaro mongko lamun lumaku malih sapa wong fasafarun jadidun fasafarun mongko iku ketung safar jadidun kang anyar. Apabila seseorang menyengaja untuk safarnya safar yang panjang, safar tawil, kemudian dia berangkat dan dilalah di tengah perjalanan dia niat untuk balik kembali, maka safarnya itu menjadi terputus, dia tidak terhitung safar. Lalu kemudian ketika perjalanan kembali itu dari tempat yang dia niati untuk rujuk, maka terhitung safar jadid. Contohnya ya Malang ke Banyuwangi itu melewati mana saja? Malang terus mana? Suruhan terus Probolinggo, Banyuwangi. Misalnya
Misalnya Malang ke Banyuwangi sampai Jember, ada yang ketinggalan terus kemudian balik lagi. Balik lagi, you know. Maka niat asalnya dari Malang ke Banyuwangi yang terhitung safar sebenarnya, kemudian di tengah-tengah berhenti dari Jember ke di tempat Jember itu, di Jember itu sudah diniati rujuk, safarnya menjadi ingkito. Tetapi perjalanan pulangnya itu bisa kehitung safar. Bisa kehitung safar lagi apabila jarak tempuhnya melebihi jarak tempuh masafah qasar 88 kilo. Ada 88 kilo dari Malang ke Jember itu. Oh, lebih. Nah, berarti perjalanan dari Jember ke Malang itu diperbolehkan untuk qasar sholat. Walaya taruh kesulan ora ono lan ora dadi rukhsah. Walaya taruh kesulan ora nerima rukhsah. Sopo al-asi wong kang maksiat bisa farihi sebab safare asi. Kaabikin kaya dene budak kang melayu kabur, wanasyizatin lan bojo kang nusus. Tidak ada rukhsah bagi mereka orang yang bermaksiat sebab safarnya. Memang tujuan safarnya itu tujuannya adalah maksiat. Asi bisafar itu safarnya itu tujuannya adalah maksiat. Tidak ada rukhsah sama sekali. Karena ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak bisa dipijakan dengan maksiat. Mubahan, ngopo ya mubahan ini? Falau nasya'a, hilang di kitab ini teksnya. Falau nasya'a mubahan. Falau nasya'a mengko lamono tumandang tegese memulai sapa wong mubahan ing safar mubah. Suma ja'alahu nuli keri-keri ndadekaken sapa wong ing mubah maksiatan ing maksiat. Fala tarakhusa mengko ora ana kedadian rukhsah iku maujud fil asahin dalam qaul asah. Apabila dia memulai safarnya itu memang tujuannya adalah safar mubah. Kemudian dia menjadikan safar mubah itu menjadi maksiat. Maka tidak ada rukhsah sama sekali. Dia aslinya niatnya ziarah. Ziarah ke Wali Songo. Yang dilalah di tengah perjalanan dia niat untuk mampir ke Bali. Ke Pantai Kute misalnya. Tujuannya berpaling dari safar mubah menjadi maksiat. Tidak ada rukhsah bagi dia. Walau angsya'ahu lan lamono ngawali sapa wong ing safar asian hale wong kang maksiat. Sumata banu keri-keri tobat sapa wong ning tengah dalan tobat iki. Fanasya'a mongko ngawiti sapa wong as-safar ing safar min hini taubati kehitung saking sejak tobate wong iku. Ada yang famun sius safari min hini taubati. Apabila seseorang mengawali safarnya dalam kondisi maksiat. Safar karo pacari misalnya. Jari yang berat tadi. Dia safar dengan pacarnya. Itu sudah jelas maksiat, tidak boleh rukhsah, tidak boleh qasar itu. Gak oleh qasar sholat itu bagi mereka yang safarnya dengan pacarnya. Landilalah di tengah jalan dia tobat, pacarnya ditinggal. Pacarnya ditinggal dia tobat. Fana sya'as safara min hini taubati. Famun si'us safari min hini taubati. Maka kehitung safarnya sejak dia tobat. Ya lucu lagi nih ya. Walau iktadana lamono bermakmum sapa musafir bimutimin kelawan wong kang salat sempurna lahdotan ing dalam sedilut lazimahu mongko wajib ing musafir apa alitmamu oleh nyempurnaaken salat. Syarat yang pertama tadi qasdu maudhi'in muayyan, syarat yang kedua
adalah apa ini? Bermakmum dengan orang yang sama-sama musafir. Apabila musafir bermakmum dengan orang yang mutim, orang yang sholat sempurna, sekejap saja atau hanya pada gerakan-gerakan 1 rakaat misalnya, 1 rakaat tok, maka sholatnya tidak qashar, melainkan harus itmam secara sempurna. Sing aslinya dia zuhur 2 rakaat, karena dia terlanjur bermakmum dengan orang yang mutim, tidak menjadi 2 rakaat tapi 4 rakaat. Walau ra'afa lan lamun milih getih. Mana enak contohnya iki. Walau ra'afa lan lamun milih getih. Ada insiden ini ya. Walau ra'afa lan lamun milih getih sapa imam al musafiru, imam sing musafir, wastakhlafa lan njaluk ganti. Sapa musafir mutiman ing wong kang mutim. Makmumnya berarti aslinya makmum yang mutim, makmum yang sholat sempurna, imamnya imam musafir. Di tengah sholat ada insiden, mimisan misalnya. Mimisan itu apa bahasa Indonesia? Mimisan. Mimisan. Keluar darah dari hidung. Kemudian istikhlaf, pergantian imam. Pergantian imam sehingga imamnya adalah imam yang mutim. Maka makmumnya bagaimana kondisi makmumnya? Atamal muqtaduna, atama mongko nyempurnaaken sapa al muqtaduna para makmume. Makmum semuanya harus sholat mutim. Wa kadzalan kaya mungkin itmam, lau aada lamono iadah sapa imam musafir, waqtadalan oleh i'adah waqtadalan bermakmum sapa imam musafir iku mang bihi kelawan mutim, juga wajib untuk itmam. Walau laziman lamono tetap apa alitmamu oleh nyempurnaaken muqtadian hali wong kang makmum, wong kang anut, fa fasadat nuli rusak apa salatuhu salate wong, au salatu imamihi utawa salate imame wong musafir tegese, au bana utawa nyoto sapa imamuhu imame musafir muhdisan hali wong kang hadasen. Atama mongko salat sempurna, atama mongko nyempurnaaken salate sapa musafir emang. Wis pokoke iki sing atama itmam kabeh iki. Wala wiktadana lamono anut sapa musafir biman kelawan wong dzonnahu, kang nyono sapa musafir ing man musafiron ing musafir. Ada musafir dia bermakmum dengan orang yang dia kira, dia yakini bahwa orang itu, orang yang dia anut adalah musafir juga. Fabananya mongko nyoto sapa musafir sing dizon niku mang, musafir madnun muqiman hale wong kang mukim. Dilalah orang mukim. Au biman utawa iktidak kelawan wong jahila kang ora ngerti sapa wong safarahu ing safare musafir. Atama mongko nyempurnakan sholat sapa musafir. Atau dia bermakmum dengan orang yang dia tidak tahu bahwa makmumnya itu musafir. Makmumnya itu adalah musafir. Maka sholatnya sholat sempurna semua. Walau alimahu lalamono ngerti sapa musafir ing wong musafiron ing musafir. Piye iki bahasane iki? Wasyakalan mamang sapa musafir sing ndi? Musafir sing awal ya. Musafir makmum fi niyati ing dalam niate musafir, qasara mongko ngosori salat sapa musafir. Apabila musafir, orang yang bersafar itu dia mengetahui bahwa orang itu, orang yang dijadikan imam adalah musafir. Berarti sama-sama musafir. Tetapi ragu di dalam niatnya, maka diperkenankan untuk mengqashar. Maka diperkenankan untuk mengqashar. Karena dihukumi hukum asalnya. Walau syakkan lamun mamang sapa musafir fiha ing dalam niate faqala nuli ngucap sapa musafir in qasara qasartu wa illa atmamtu. Lamun ngosori sapa imam sing musafir ya qasartu aku melu qasar.
Wa ilan lamun ora ngosori sapa imam musafir atmamtu mongko salat sempurna sapa musafir. Qasara. Apabila dia ragu-ragu seperti itu, qasara mongko ngosori salat sapa musafir fil asohin dalam qol asoh. Apabila makmum musafir itu dia ragu pada niatnya, kemudian dia bergejolak di dalam hatinya ya. Lekne imame ngosori salat aku melu ngosori, lekne imame salat mutim ya saya juga ikut salat mutim, salat sempurna. Dalam hal ini, dalam keraguan pada niat ini, dia masih diperbolehkan untuk qasar salat. Karena ragunya itu ada pada niat, sementara keyakinan awalnya itu masih imamnya dijadikan imam musafir. Wa isyaratu lan disyarataken lil qasri kedue qasar apa niyatuhu niat qasar fil ihramin dalam takbiratul ihram. Nah, syarat yang ketiga adalah meniatkan qasar pada takbiratul ihram, niat qasar salat maksudnya. Wa taharuzulan oleh ngreksa utawa ngedohi an munafiha saking perkara kang batalaken niat qasar dawaman ing dalam langgeng. Walau ahramalan nalikane takbiratul ihram sapa musafir qasiron hale wong kang ngosori salat. Sumatara dada nuli keri-keri bingungi mider-mider sapa musafir fi annahu ing dalem temen setuhune musafir iku yaksuru ngosori salat sapa musafir am yutimu utawa nyempurnaaken salat sapa musafir. Au fi annahu utawa ing dalem temen setuhune musafir iku nawa niat sapa musafir al qasra ing qasar salat. Au koma utawa jumeneng sapa imam musafir lisalisatin marang rakaat kang kaping 3 fasyakka nuli mamang sapa musafir hal huwa ana ta utawi imam iku mutimun wong kang nyempurnaaken salat amsahin utawa wong kang lali atama mongko nyempurnaaken salat sapa musafir. Apabila kita misalnya statusnya musafir takbiratul ihram dengan niat qasar salat. Kemudian di tengah-tengah menjadi ragu. Apakah ini salatnya qasar atau salat mutim, salat sempurna ya? Au fi annahu nawal qasra. Atau musafir ini dia sudah niat qasar atau belum? Atau imamnya ternyata dia yang aslinya qasar zuhur 2 rakaat, lah kok imamnya itu rakaat ketiga. Terus kemudian dia ragu. Ini dia itu lupa atau sholat mutim. Maka dari semua kondisi itu atama musafir ini tidak jadi qasar sholat, tapi harus itmam sholat. Walau kemarin lamono, jadi milih imam itu ya semayanan sih ya, aja sampai lali. Jangan sampai lupa. Salat zuhur 2 rakaat ya 2 rakaat, aja ditambahi. Walau kemana lamono jumeneng sapa al-qasiru wong kang ngosori salat li salisatin marang rakaat kang kaping 3 amdan kelawan nejo. Bila mujibin kelawan tanpa perkara kang majibaken lil imami maring itmamu shalah. Batolat mengko batal apa salatuhu salate qasir. Apabila orang yang meniatkan diri qasar salat, sejak awal memang niat qasar salat 2 rakaat dan dilalah dia berdiri untuk rakaat ketiga secara sengaja tanpa adanya indikator atau korinah yang mewajibkan dia untuk itmam, maka batal salatnya. Wa in kana lamun ana sapa qasir iku sahwan lali, ada mengko bali sapa qasir wasajada lan sujud sahwi sapa qasir lahu krana laline wasallama lan salam sapa qasir. Apabila ternyata dia lupa, bukan karena lupa atau lalai, bukan karena disengaja, maka ketika dia berdiri pada rakaat ketiga sing asine zuhur iku diqasar 2 rakaat ada maka dia kembali kepada tasyahud, kemudian nanti dilanjut sujud sahwi, kemudian setelah itu salam. Berarti hukumnya sama dengan orang yang kakean rakaat ini. Kebanyakan rakaatnya. Fa in arada mongko lamun ngarapaken sapa qasir an yutima ang yen to nyempurnaken salate.
pada saat itu dia kepingin menyempurnakan sholat, ada mengko bali sapa qasir pada posisi qu'ud, pada posisi duduk, semana hado nuli keri-keri bangkit tegese ngadeg meneh sapa qasir mutiman hale wong kang nyempurnakan sholat. Setelah pada posisi rakaat ketiga, kemudian dia mengharapkan untuk itmam musolah, maka caranya dia duduk kembali. Dia duduk kembali untuk menandai bahwa itu ada pergantian niat di tengah sholat. Duduk kembali kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat ketiga. Wa yustaratu lan disyaratake apa kaunuhu onone qasir iku musafiron, wong kang bener-bener safar fi jami salatihi ing dalam sekabehane salate musafir. Syarat yang keempat adalah orang yang mengqasar salat harus musafir di semua salatnya. Fala menawa mengko lamun niat sapa qasir aliqamata ing niat mukim fiha ing dalam iqamah au balaghut utawa temeka apa safinatuhu kapale qasir daro iqamatihi ing panggonan ing wilayah mukime qasir atama mengko nyempurnakan salat sapa qasir. Apabila orang yang musafir atau orang yang mengqasar salat dia berniat untuk mukim di tempat tersebut atau perahunya atau kapalnya itu sampai kepada wilayah mukim, sudah sampai pada wilayah mukim, maka wajib itmam musolah karena sudah habis safarnya. Wal qasru tawi qasar iku afdhalul wa utama minal itmami tinimbang saking nyampurnakan salat alal masyhuri mitraqul masyhur idza balagha dalam nalikane temeka sapa qasar salah samarahila ing 3 marhalah. Wasamu tawi poso iku afdhalul wa utama minal fitri tinimbang saking batalne poso illam yatadoror nalikane ora dadi doror, ora nampa piloro sapa man bihi kelawan saum. Mengqasar salat lebih utama dibandingkan dengan menyempurnakan salat menurut qaul masyhur ketika memang dia itu sudah mencapai pada 3 marhalah. Mengambil keruhsohan pada dalam hal ini itu lebih utama. Tapi tergantung sampean. Sampean srek mana? Srek qasar salat atau srek itmam musolah. Ya sama kayak di mall itu, ada diskon itu mau kamu ambil atau enggak. Kalau mau diambil ya silakan, kalau mau bayar penuh ya juga silakan. Adapun puasa itu lebih utama ketimbang membatalkan puasa selama atau jika tidak ada doror yang menimpa kepada dia tatkala berpuasa. Jadi ketika safar lebih baik mana puasa dengan membatalkan. Kalau untuk pada posisi ini lebih baik berpuasa lebih dahulu, kemudian lek tidak kuat batal nih. Faslun yajuzul jam'u baina dzuhri wal asri wallahu a'lam bishawab.